Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan DPR untuk membahas kisruh minyak goreng. Kita akan langsung menuju gedung DPR untuk melihat jalannya pertemuan. Dan ketika ringan sama-sama dijinjing. Bapak Ibu, kalau boleh saya ingin memberikan 2 slide lagi untuk melihatkan gambaran tentang masalah daripada masalah komoditas-komoditas yang juga kita bisa lihat menjadi penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, saya utarakan tadi bahwa kesalahan utama yang saya tanggung ini adalah saya tidak bisa memprediksi perang. Boleh halaman 4 tadi yang grafiknya itu. Tadi grafnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita desain ini, draftnya ini, yang kita desain adalah saya tidak memprediksi, dan ini kesalahan saya tidak tahu bahwa memprediksi bahwa akan terjadi invasi dari Rusia ke Ukraina. Bapak dan Ibu, Ukraina dan Rusia itu adalah penghasil sunflower oil atau minyak bunga matahari dan rapeseed. Antara kedua negara tersebut, dunia ini mendapatkan hasil transaksi dari kedua minyak tersebut sebesar 14 miliar dolar. 7,7 miliar dolar datangnya dari Rusia dan Ukraina. Dan ini mereka akan menghadapi panen sebenarnya spring ini, bulan Maret, bulan April ini, dan pengapalan. Dan market sudah mendiskon daripada hasil tersebut, dan mereka substitutnya, penggantinya itu adalah minyak CPO, karena itu sama-sama kekentalannya mempunyai sifat yang sama. Dengan begitu Bapak dan Ibu, ini menyebabkan harga CPO loncat dari berapa tuh? Dari 16.000 menjadi 21.000. Dan itu harga bebasnya, kemudian kalau diproses tambah lagi 3.000 premiumnya, menyebabkan perbedaannya hampir 9.000 rupiah. Nah, ini yang tidak bisa kita prediksi, yang saya utarakan tadi deduksinya, mengundang orang untuk berbuat serakah dan jahat yang diorganisir oleh mafia-mafia minyak goreng dan mafia-mafia komoditas tersebut. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memberikan gambaran sedikit tentang masalah daripada inflasi daripada komoditas barang yang ada menjelang Lebaran. Yaitu kalau boleh di halaman 3 terjadi deflasi pada bulan Februari. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat inflasi yang ini ya, nanti saya akan kasih soft copy-nya. Jadi Bapak dan Ibu, terjadi inflasi nasional pada Februari tahun 2022, Februari 2022, inflasi nasional itu adalah 0,02%. Maksud saya terjadi inflasinya kecil sekali, 0,02% pada bulan Februari. Inflasi makanan, minuman dan tembakau yaitu 0,84%. Andil inflasi makanan, minuman dan tembakau 0,22%. Yang beras itu stabil. Minyak goreng sebenarnya turun 0,11%. Deflasi maksud saya, bukan inflasi ya ini ya. Jadi inflasinya itu hijau, artinya itu tidak ada kenaikan harga, bahkan turun 0,02%. Inflasi makanan, minuman, tembakau itu turun 0,84%. Andil inflasi makanan, minuman, dan tembakau turun 0,22%. Beras stabil, minyak goreng menyumbang deflasi 0,11%. Daging sapi tetap, daging ayam ras turun 0,06%. Telur ayam ras turun 0,1%, cabai rawit turun 0,05%, yang naik terjadi inflasi adalah cabai merah 0,01% dan bawang merah 0,03%. Jadi ini setara dengan hasil kunjungan saya ke pasar, di mana sebenarnya pada bulan Februari terjadi deflasi bukan inflasi. Nah, kalau boleh kami ke halaman 4 Bapak dan Ibu, ini adalah hasil pemantauan bukan halaman 4, yang ininya, yang harga rata-rata ini. Nanti kami berikan soft copy-nya. Ini memang datanya kadang-kadang kita sifatkan rahasia, karena ini kan kalau ketahuan bisa dipojokkan oleh. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai rapat kerja DPR dengan Menteri Perdagangan usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Kabar Pasar. Pemirsa, kita akan simak kembali rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dan Menteri Perdagangan mengenai tingginya dan langkanya minyak goreng. Kesepakatan bersama Pak kebijakan.
Oke, kalau memang sekarang HET, oke, kita nanti aja. Oke, Ya, oke. Terima kasih Bapak Ketua, jadi saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Menteri. Ini sebelum kita bertanya-tanya, ini daftarnya sangat panjang sekali, tapi saya agak tergelitik sedikit tadi, karena kok kedengarannya seperti banyak sekali wewenang Pak Menteri yang akhirnya terpaksa diserahkan kepada Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan. Karena tadi bicara D1, D2 pun menjadi ranahnya perindustrian, sedangkan marketplace kan kita tahunya Pak Menteri Perdagangan ya. Jadi begini Pak, karena ini bagian daripada industri dan ini hubungan antara distributor satu, pengalaman kita itu nurutnya sama industri, nanti begitu dia di pasar baru Kementerian Perdagangan yang mengatur. Ya, tapi ini baru kemarin kan Pak Andre, baru kemarin ini. Ya, coba nanti kita pertimbangkan. Silakan, tanggung jawabnya tetap tanggung jawab saya. Kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kita mulai sebelah kanan dulu, Pak Mufti Anam. Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama tentu kami mengapresiasi, kami lihat bahwa berbulan-bulan ini Pak Menteri beserta seluruh jajarannya sudah berjibaku untuk bagaimana mengurai persoalan komoditas, salah satunya soal minyak goreng, Pak. Yang kedua tentu kami menyampaikan salam atas nama masyarakat kami khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin 2 tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas case per case, Pak, karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah nggak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa evaluasi. Yang pertama Pak, kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng ini, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri bisa menjadi pelajaran berharga untuk bagaimana ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Pak Menteri tahu nggak? Pak Menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, Pak. Bukan justru dengan situasi ini Pak Menteri merepotkan presiden sampai kemarin beliau turun tangan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat. Pak Presiden datang ke ke Alfamart, ke Indomaret, kosong nggak ada barang. Kan malu Pak ini, Pak. Jadi harapan kami Pak Menteri tidak lagi merepotkan Presiden urusan ini. Kemudian yang kedua, lemahnya koordinasi Menteri Perdagangan dengan stakeholder. Dalam hal ini adalah para pelaku-pelaku industri. Bapak mohon maaf, saya ingin mencontohkan ketika waktu itu di zaman Pak Enggar. Memang saya belum duduk di kursi ini. Waktu itu saya masih jadi ketua HIPMI di daerah di Jawa Timur kebetulan. Nah, kami berkolaborasi soal waktu itu membuat Ummart retail modern di pesantren yang sekarang ada pesantren-pesantren itu legacy dari Pak Enggar. Saya tahu Pak Enggar punya banyak kekurangan, tapi saat itu Pak kita sering koordinasi, sering ke Jakarta, saya sering ketemu bapak-bapak Dirjen ini ketika itu saya. Nah, saya pengen cerita sedikit Pak Menteri soal kesuksesan dari Pak Enggar untuk bagaimana kita bisa belajar bersama. Saat itu Pak Menteri, di tengah situasi itu kami lihat dengan mata dan telinga kami sendiri Pak Enggar menyelesaikan persoalan komoditas minyak. Kemudian waktu itu gula, terus kemudian ada juga bawang putih begitu. Tapi kami lihat Pak Menteri itu mereka itu diayomi, Pak. Setiap mau mengeluarkan keputusan, semua stakeholder, semua pelaku usaha diundang oleh mereka. Diajak diskusi, diajak makan. Setelah diajak makan, diinjak kakinya.
kemudian bikin komitmen pertama bersama, dan jam 3 pagi mereka konferensi pers, dihadapkan di media, diminta mereka untuk berkomitmen untuk menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dan ini tidak terjadi di Kementerian Perdagangan. Bapak tahu, Bapak setiap mengeluarkan kebijakan, mereka teriak, rakyat teriak, akhirnya tidak ada solusi seperti sekarang ini. Maka harapan kami hal-hal yang positif tadi dilakukan. Yang kedua, Pak, kami lihat ketika kami turun dengan waktu itu dengan Pak Enggar, mohon maaf, ini bukan soal apa, walaupun kami berbeda partai, kami harus mengakuin sukses story dari Pak Enggar. Waktu itu beliau sampai turun ke Kulipanggul, Pak, ditanya, Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Kabar Pasar akan masih kembali dengan informasi mengenai rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dan Menteri Perdagangan. Sesaat lagi.